Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan membahas salah satu planning bisnis yang berjudul Agribisnis Porang untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Tamrin. Selanjutnya, sebelum penyampaian materi, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota kelompok 1 Rizka Nafiatin Isnaini dengan NIM akhir 009, 2 Laili Nur Fitriani dengan NIM akhir 017, 3 Dwiana Putri dengan NIM akhir 018, 4 Celia Novitasari dengan NIM akhir 039, dan yang terakhir Lina Marcella dengan NIM akhir 042. Baik, selanjutnya untuk pembahasan awal, kita akan membahas tentang alasan kenapa kelompok kita memilih planning bisnis agribisnis Porang. Alasan kelompok kami memilih agribisnis Porang karena kan salah satu anggota kelompok kami mempunyai orang tua yang membudidayakan tanaman porang. Selain itu, budidaya tanaman porang sangat menjanjikan karena tidak hanya umbinya saja yang laku dijual, tetapi juga bibit dan perawatannya tidak serumit tanaman lainnya. Jadi, kita memilih bisnis ini dari pendekatan bisnis keluarga. Selain memiliki perawatan yang mudah, pemasaran porang juga mudah. Pemasarannya dengan mengirimkan ke pabrik berupa umbi produksi dan di pabrik nanti akan diolah kemudian diekspor ke berbagai negara. Porang digadang-gadang oleh Pak Jokowi pada saat kunjungannya di pabrik Madiun akan menjadi bahan pokok bagi masyarakat Indonesia di masa depan. Dengan demikian, potensi porang ini memberikan motivasi yang besar kepada para petani untuk lebih semangat menanam porang. Selanjutnya yang kedua, kerangka operasional atau kerja. 1. Pengolahan lahan untuk budidaya porang. Lahan budidaya subur menjadi hal penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman porang. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kualitas lahan tanam agar lebih subur, perlunya teknis yang tepat untuk menghasilkan lahan yang bagus. Lokasi terbaik untuk budidaya porang adalah di bawah naungan pepohonan. Namun, di lahan terbuka pun porang bisa tumbuh dengan baik dan normal asalkan diberi naungan seperti paramet agar intensitas sinar matahari tidak terlalu berlebih. Adapun persiapan lahan porang yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Bersihkan lahan yang akan digunakan dari gulma, baik secara manual atau menggunakan obat rumput. 2. Tanaman porang bisa tumbuh dengan optimal dengan lahan yang subur. 3. Tanah dibentuk gundukan sebagai media tanam. 4. Buat lubang untuk menanam bibit buat jalur menggunakan cangkul. 5. Pembuatan lubang tanam untuk bibit yang menggunakan umbi dengan ukuran lubang sekitar 20x20x20 cm. 6. Pasangkan ansir atau tiang penegak di setiap pohon. 7. Untuk pemupukan dasar, Anda bisa menggunakan pupuk organik berupa kotoran kambing yang sudah difermentasi kurang lebih 1 genggam per lubang. 2. Pemilihan bibit porang. Saat ini banyak penjual bibit porang berupa kata atau umbi untuk budidaya. Meskipun begitu, Anda bisa memperhatikan beberapa hal mengenai pemilihan bibit untuk budidaya porang. A. Bibit porang yang berasal dari katak biasanya memiliki bentuk yang lebih kecil dan cenderung lonjong bentuknya. Selain itu, katak yang muncul pada bagian pangkal pada daun tentu saja memiliki ukuran yang cenderung lebih besar dan bentuknya bulat. B. Sedangkan bibit porang yang berasal dari biji ini ada pada satu buah yang menyimpan kurang lebih 2 biji pada setiap satu tongkol buahnya. Dalam satu tongkol inilah terdapat hingga 300 biji. C. Pembibitan juga bisa menggunakan umbi porang, maka disarankan memilih umbi porang yang berukuran sedang sehingga lebih cepat menunjukkan pertumbuhannya. 3. Perkembangbiakan tanaman porang. Secara umum, teknik perkembangbiakan porang dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. A. Pembibitan dari katak. Katak adalah bintil berwarna coklat kehitaman yang muncul pada pangkal atau tangkai daun tanaman porang. Dalam 1 kg katak, berisi sekitar 100-200 butir katak, tergantung ukuran kataknya. Katak dikumpulkan pada masa panen, kemudian disimpan hingga memasuki musim penghujan untuk langsung ditanam pada lahan yang telah disiapkan. B. Pembibitan dari spora. Tanaman porang juga menghasilkan spora yang akan menjadi biji. Satu tongkol spora bisa menghasilkan biji sampai 250 butir yang dapat digunakan sebagai bibit porang dengan cara disemaikan terlebih dahulu. Pembibitan dari umbi. Untuk umbi yang berukuran kecil diperoleh dari hasil pengurangan tanaman yang sudah terlalu rapat sehingga
perlu untuk dikurangi. Hasil pengurangan ini dikumpulkan yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai bibit. Selanjutnya ditanam pada lahan yang telah disiapkan. 4. Cara penanaman porang. Bibit porang sudah siap tanam bisa langsung ditanam pada lahan budidaya yang sudah disiapkan. Tanaman porang paling baik ditanam ketika musim hujan, yaitu sekitar bulan September sampai November. Cara menanam. Bibit yang telah dipilih dimasukkan satu persatu ke dalam lubang tanam dengan letak bakal tunas menghadap ke atas. Untuk setiap lubang tanam diisi satu bibit porang dengan jarak tanam porang yang ideal yaitu 40 cm kali 50 cm. Jarak tanaman porang jangan terlalu rapat. Hal ini dapat menyebabkan umbi porang sulit untuk tumbuh besar membulat. Jangan menanam bibit porang terlalu dalam. Kedalaman paling ideal untuk menanam bibit porang adalah sekitar 10-15 cm. Jika menanamnya terlalu dalam, maka hasil umbi porang akan memanjang seperti singkong dan terdapat zakat di antaranya. Lalu selanjutnya, tutup lubang tanam dengan tanah. Cara merawat tanaman porang. Setelah masa tanam, kita harus melihat proses pertumbuhan tanaman porang dan melakukan perawatan seperti melakukan penyiangan. Untuk mendapatkan pertumbuhan dan produksi yang maksimal, dapat dilakukan perawatan yang intensif dengan cara penyiangan gulma. Penyiangan dilakukan dengan pembersihan gulma yang dapat menjadi pesaing tanaman porang dalam kebutuhan air dan unsur hara. Sebaiknya penyiangan dilakukan sebulan setelah umbi porang ditanam. Penyiangan berikutnya dilakukan saat ada gulma yang muncul. Gulma yang sudah disiang lalu ditimbun di dalam lubang untuk dijadikan pupuk organik. Porang juga memiliki penyakit umum seperti busuk, batang sepung, layu daun, olah jamur, penguningan daun karena cuaca ekstrim. Yang keenam yaitu masa panen porang. Porang bisa dipanen apabila sudah memasuki 2 musim atau 14 bulan. Cara panen porang yang pertama adalah pastikan tanaman porang sudah sesuai dengan umur panen. Yang kedua, pastikan tanaman porang sudah memasuki musim dorman atau musim mati. Yang ketiga, gali ganah dan keluarkan umbi porang. 3. Pemasaran. Pemasaran hasil umbi dari tanaman porang sangat mudah untuk dilakukan pada waktu sekarang. Kita dapat menjualnya di pabrik porang yang ada di seluruh Indonesia. Pabrik porang terdekat dari Kabupaten Trenggalek adalah PT Asia Firma Kocat yang berada di Kabupaten Madiun. Pada tahun 2021, harga umbi produksi menembus harga 7.400 per kilo dan harga katak mencapai 200.000 per kilo. Porang akan diolah di pabrik menjadi chips atau porang kering, dan dari pabrik akan diekspor ke berbagai negara seperti Cina, Thailand, Taiwan, Vietnam, Myanmar, dan Jepang. Setelah diekspor, chips akan diolah menjadi berbagai produk siap konsumsi seperti beras porang, tepung porang, nisi rataki, jelly, dan juga produk kosmetik. Produk olahan dari tanaman porang ini sangat cocok bagi seseorang yang menjalankan program diet karena rendah kalori dan rendah kadar gula. Selain itu, juga memiliki kemampuan untuk membersihkan saluran pencernaan tanpa bersifat laksatif. Yang keempat ada keuangan. Di sini kami akan memberikan perincian keuangan selama menjalankan agribisnis porang. Yang pertama ada tanah seluas setengah hektar milik pribadi. Yang kedua biaya pembibitan, yang mana pembibitan setengah hektar tanah memerlukan 20.000 bibit. Di sini katak rata-rata berisi 80-100 biji per kilogramnya. Dengan harga beli waktu itu 180.000 per kilo. Untuk memudahkan perincian, kami mengambil 80 biji per kilonya. Jadi di sini kami membutuhkan 250 kg katak. Jadi 250 kg katak dikali 180.000 menghasilkan 36 juta rupiah. Yang ketiga ada biaya pengolahan lahan sebesar 6 juta rupiah. Yang keempat biaya penanaman sebesar 2 juta rupiah. Yang kelima biaya perawatan sebesar 10 juta rupiah. Yang keenam biaya pengambilan sebesar 2 juta rupiah. Yang ketujuh biaya panen sebesar 5 juta rupiah. Dan yang terakhir biaya lain-lain sebesar 3 juta rupiah. Jadi total menjadi 64 juta rupiah. Nantinya lahan seluas setengah hektar ini menghasilkan 20.000 umbi produksi dan 1 kuintal katak. Untuk umbi produksi kami mengambil rata-rata 2 kg per umbi, yang mana fakta di lapangan umbi produksi ini bisa lebih dari 2 kg.
Pada tahun 2021 harga umbi mencapai harga 7.400 per kilo. Jadi setengah hektar ini akan menghasilkan 40.000 kg. 40.000 kg dikali harga 7.400 menghasilkan 296 juta rupiah. Untuk harga katak pada tahun 2021 mencapai harga 200.000 rupiah. Jadi 100 kg dikali 200.000 rupiah menghasilkan 20 juta rupiah. Jadi untuk hasil penjualan umbi dan katak totalnya 316 juta rupiah. Ada lagi biaya transportasi ke pabrik. Untuk biaya transportasi pengiriman ini, di sini kami menggunakan mobil pick up. Yang mana satu mobil pick up bisa mengangkut 2 ton dengan sewa 750.000 sekali angkut. Jadi di sini kita memerlukan 20 kali angkut. 20 kali 750.000 rupiah menjadi 15 juta rupiah untuk biaya transportasi. Untuk memperoleh laba bersih, maka kami menggunakan hasil dari jual katak dan umbi dikurangi jumlah rincian keuangan dan biaya transportasi yang menghasilkan laba bersih sebesar 230 juta rupiah. Demikian penjelasan dari